hati-hati dalam bergaul ya. Karena kalau sudah haid, ya, pergaulannya salah itu bisa celaka. Ya, itu harus diajarkan. Dan insya Allah kalau seandainya prinsip dasar-dasar Islam mereka sudah pahami, kita bisa bebas melepas anak. Yang paling diutamakan adalah bagaimana mereka bisa memahami ajaran Islam dengan sebaik. Di sana ada kebebasan pergaulan itu juga harus dijaga. Makanya kalau seandainya ibu-ibu mohon maaf ya di sini, dalam Islam itu hukumnya itu macam-macam. Bukan untuk diskriminasi kita, tapi untuk menjaga kita. Kalau misalnya di sini di Jerman biasa ya, salaman itu biasa. Tapi dalam Islam itu lain lagi hukumnya. Salaman dengan orang lain, laki dan perempuan, itu haram hukumnya dalam Islam. Bagaimana dengan kondisi di Jerman? Menyikapi kondisi masyarakat yang mungkin kalau salamannya itu pasti cium sana cium sini misalnya. Nah, ada hukumnya gitu. Makanya butuh fikih yang harus kita pelajari satu buku dan rutin itu kalau bisa. Kita mempelajari gimana caranya dan baca juga fikih kontemporer punya Yusuf Qaradawi. Jadi kita bisa melihat takaran kemodernannya seperti apa. Karena kan mungkin kalau yang klasik itu mungkin hukum-hukum dasar ya. Tapi yang sekarang berkembang itu macam-macam. Ada dulu. Kadang-kadang kita tidak bisa menjawab langsung karena kan beda dong kondisinya. Waktu di Hamburg itu ada ya pertanyaan tentang la ikrah gitu. Gimana saya memaksa anak gitu kan? Di sini kalau memaksa anak langsung dikena delik hukum misalnya gitu. Nah, itu juga ada fikihnya. Harus pelajari. Tapi dasarnya kita harus pahami. Harus pahami bahwa ya, dalam Islam itu ada fikih-fikih yang membuat Islam itu menjadi sangat elastis dan tidak memaksa kita. Nah, kemudian taruh sini selanjutnya taruh sini biar agak elastis ya. Buka pertanyaannya. Nih, berubah. Kelihatan nggak? Asal kelihatan. Biar kelihatan kan? Oke kan? Ya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Jatuh. Sini Kak. Ada? Kalau nggak ada saya dulu aja. Itu tadi saya mungkin maksudnya saya ini terus terang aja dulu mungkin saya juga tidak banyak memahami tentang Islam ini sewaktu di Indonesia. Mungkin saya baru belajar ini lebih intensif di sini. Tadi mengenai syahadat, bahwa misalnya karena suami saya itu mualaf, waktu anak lahir itu diazani. Tapi karena itu waktu itu saya juga tidak tahu. Mungkin saya juga tidak ada yang memberitahu. Apakah kalau waktu lahir tidak diazani anak itu kita syahadat, tapi ya alhamdulillah sekarang anak saya sudah mengaji, sudah sholat. Apakah perlu disyahadat lain lagi atau tidak? Baik, subhanallah ya. Jadi saya katakan bahwa syahadatain itu adalah ad-dukhul ila Islam. Cara masuk ke dalam Islam itu adalah membaca dua kalimat syahadat bagi yang sebelumnya muslim ya, tidak Islam. Tapi kalau seorang ibu yang muslim melahirkan seorang anak, otomatis anaknya muslim. Gitu. Karena memang sekalipun dia lahir dari seorang kafir, anak itu murni belum mengucapkan syahadah, tapi tiba-tiba anak itu misalnya dipindahkan ke keluarga muslim, dia otomatis menjadi seorang muslim. Gitu. Kenapa? Dia lahir dalam kondisi fitrah yang memang belum bisa ya diisi, gitu kan? Kata Rasulullah, yuladul insan al fitrah. Fa'abawahu ayyuhawidanahu wa yumajisanuhu aw yunasirahu. Seorang itu lahir fitrah kecuali bapak ibunya yang menasranikan, mengislamkan, itu orang tua yang Kenapa aku ya? lahir orang kafir ditaruh di keluarga muslim, otomatis dia muslim. Jadi tidak perlu ada saksi, Tidak lagi perlu, syahadat. sudah otomatis. Alhamdulillah. Apalagi sudah ngaji kan? Sudah. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin tentang syahadat ini saya ada pertanyaan. Kebetulan saya itu mempunyai seorang tetangga yang sangat baik sekali dan dia sudah sepuh, sudah usianya di atas 80 tahun. Kami juga sering berdiskusi tentang Islam dan beliau itu senang dengan Islam walaupun dia itu seorang Protestan, agama Protestan.
Tapi waktu itu dia sakit dan kemudian dia itu sangat sedih sekali. Ya, waktu saya jenguk dia, kemudian ya dia bilang, saya ingin seperti kamu. Saya senang melihat kamu dengan agamamu. Kemudian saya bilang, ya saya juga ingin bahwa Anda itu seperti saya. Terus saya tanya, Anda percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, juga percaya kepada Rasulullah SAW? Ya, saya percaya. Anda mau, saya bilang, mengucapkan la ilaha illallah? Ya, saya mau. Kemudian saya bimbing dia bersahadat di rumah sakit dengan menangis walaupun dia tidak ada siapa-siapa. Karena yang saya tahu kalau masuk Islam itu harus ada saksi ya. Dan saya selalu doakan dia karena dia itu baik sekali terhadap keluarga kami. Tapi setelah itu karena dia sudah tua, tidak boleh tinggal lagi di sebelah rumah saya, dia harus pindah. Dibawa anaknya ke senior dan presiden. Kalau dia bilang anaknya di sini ya panti jompo sebetulnya, tapi nah sekarang kita tuh nggak ada kontak ya. Walaupun saya selalu bilang baca ini, dia masih kuat dan dia sebenarnya ingin tinggal di sebelah karena dia sudah mulai suka lupa apa yang baru, dia tidak boleh tinggal sendiri di rumah. Nah saya tuh kalau sampai saya berharap sekarang masih ada gitu bahwa dia itu bisa menjadi muslim gitu. Apakah saya sudah boleh mendoakan dia, misalnya seandainya dia itu tidak sempat menjadi muslim secara resmi, misalnya bersahadat lagi dengan saksi, mendoakan dia sebagai orang muslim walaupun anaknya masih mengajak dia, katanya dia suka ke gereja di sana di residen, karena mungkin dia juga belum paham ya untuk ininya. Tapi saya tetap masih mendoakan semoga Allah itu di akhir hidupnya bisa menjadi muslim gitu. Dan turun juga anak-anaknya dan keturunannya, karena mereka juga sampai saat ini baik sekali sama kita semua gitu, sudah seperti neneknya anak saya gitu ya. Itu gimana? Tadi syahadahnya tadi ibu tuntun ya? Ya, saya tuntut syahadatnya dan dia mengucapkan syahadat itu. Kemudian saya bilang gitu, saya bilang jangan lupa ya, saya bimbing la ilaha illallah, selalu ingat ini. Ya saya tidak tahu sekarang karena jarang sekali kontak ya dengan dia, karena jauh sekarang di Kassel tinggal. Saya tidak bisa membimbingnya lagi gitu. Lain kalau dulu saya selalu menyempatkan untuk berkunjung dia, untuk berbicara, malah saya bilang ayo kapan-kapan kita berdoa sama-sama. Dia juga rajin ke gereja gitu. Kalau melihat dengan keterbatasan ruang ya, bagi dia keterbatasan ruang karena dia sudah sangat tua dan tapi dengan keikhlasan dia ingin mengucapkan syahadat, Allah berikan. Karena Allah tidak menghilangkan sedikit pun ya niat seorang hamba. Ini dengan kondisi seperti itu, dan mungkin kalau seandainya di samping itu mungkin bisa bimbing sholatnya, bisa bimbing segalanya gitu. Itu sebenarnya wallahu a'lam. Hanya kalau kita melihat keikhlasannya, insya Allah dia termasuk bagian dari orang muslim. Seandainya dia tetap dalam hatinya berkomitmen gitu. Meskipun kondisi keluarganya tidak memberikan ruang ya untuk dia bisa melakukan itu karena dengan keterbatasan usianya juga kan. Jadi ibu teruskan saja berdoa ya. Paling tidak dia istiqomah dalam tauhid yang dia ucapkan dengan syahadatan yang baik. Dan putrinya kemarin kan dia masih suka datang sekali-sekali ke rumahnya ya. Kemarin waktu sebelum terjual dia suka datang, saya kan suka berpakaian begini, terus dia bilang, aduh saya senang deh pakaian kamu. Saya tuh selalu ya mudah-mudahan saya ingin menghadiahkan dia sebuah gaun gitu dengan selendang gitu ya. Siapa tahu dia suatu saat putrinya itu diberi hidayah juga menjadi, dia itu Katolik, ibunya Protestan, ibunya Katolik. Tapi saya tidak mungkin, saya kan orang Katolik dia bilang. Tapi kelihatannya dia itu sudah mulai tertarik gitu. Saya dengan Islam. Iya, si putrinya itu udah usia juga ya, dia guru sudah ya, dia tersebut 60-an mungkin. Tapi sering ketemu juga dengan sering ketemu, tapi waktu itu ya sebulan sekali kita ketemu gitu. Tapi sekarang ini jarang karena rumahnya sudah terjual. Mungkin nanti waktu penyerahan rumah paling kita ketemu gitu. Tapi saya juga berniat kapan-kapan ingin menjenguk ibunya dan keluarganya di sana. Iya, subhanallah ya. Di sini memang peluang pahala itu sangat besar sebenarnya. Terutama ya kita memberikan pengaruh-pengaruh dakwah Islam ya di sekeliling kita gitu.
Dan niat ibu subhanallah ya, seperti itu, apalagi terus mendoakan ya. Karena kita dengan orang non muslim, muamalah kita tetap harus baik ya. Bahkan dalam Islam itu sebenarnya ada istilah toleransi, ada samahah gitu dalam pergaulan sehari-hari gitu. Tapi jangan sampai kepada akidahnya, kita nggak bertoleransi dengan akidahnya gitu. Jadi tetap dengan prinsip-prinsip kita tetap menunjukkan akhlak kita ya. Karena kesebarannya itu, kesebaran Islam itu karena akhlak Rasulullah yang begitu subhanallah ya, dengan orang-orang muslim ya, dengan transaksi perdagangan itu biasa, nggak ada masalah selama prinsip-prinsip Islam itu tidak dilangkahi ya, itu nggak jadi masalah gitu. Jadi subhanallah ibu sudah ya, artinya dengan niat dakwahnya itu, apalagi sampai mendoakan ya, mudah-mudahan ya dari semua yang ada di keluarga ini bisa memberikan pengaruh pada non muslim di sekitar kita. Itu saja Bu diminta dan didoakan. Karena memang kita dengan orang Yahudi sekalipun ya, yang Yahudi yang jahat itu disebutnya apa? Zionis ya. Jadi yang biasa itu nggak jahat. Jadi kita tetap doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi kita kalau berteman ya, ngobrol sama teman misalnya, kita dalam hati kita doakan, ya Allah temanku ini baik sekali, mudah-mudahan Allah bukakan pintu ya, agar dia mendapatkan hidayahnya. Kita doakan terus. Nah, masya Allah itu bagian dari perintah Allah ya. Di situ perintah tadi Allah, kita terus berdakwah sampai hari kiamat. Ya, pertanyaan lagi sebelum Enggak, ini enggak. Ada yang mengganjal di hati kalau misalnya saya baca di Sunnah Said Sabiq itu tentang puasa untuk ibu melahirkan dan menyusui gitu. Kalau saya baca, kalau saya nggak salah itu kan kita bayar fidyah aja dan tidak mengganti. Tapi ada yang bilang itu kita harus mengganti. Jadi meskipun kita hamil dan melahirkan, meskipun kita udah bayar fidyah, kita harus mengganti sejumlah hutang kita gitu. Itu gimana? Fikih yang diambil apa? Pakai fikih Ya, itu kan dijelaskan dua pendapat berarti kan? Ada dua pendapat. Jadi gini, Imam Hanafi mengatakan bahwa cukup dengan fidyah karena dikiaskan dengan ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang sudah tidak mampu, orang yang sakit, ya kan? Nah, adapun Imam Syafi'i mengatakan kalau kita tidak puasa disebabkan oleh karena diri kita, ya, disebabkan kita, mungkin cukup membayar dengan fidyah. Tapi kalau sebabnya karena bayi, sementara kita kuat sebenarnya. Kalau medis ada orang dokter gitu kan, ibu ini nggak boleh, nanti ibu yang drop, anak-anaknya sih sehat aja, kan ada nggak gitu kan? Nah, kalau sebabnya karena diri kita yang kalau seandainya kita puasa kita drop, kita sakit, maka itu cukup dengan fidyah. Tapi kalau sebabnya karena anaknya, ya, jadi kita berpuasa untuk memberikan asupan kepada janin kita. Sedang kitanya sehat, kita bisa puasa gitu dalam kondisi hamil. Nah, itu harus qadha. bayar fidyah dan qadha. Bayar fidyah dan qadha seperti itu. Itu fikih Syafi'i. Karena Syafi'i itu terkenal dengan kehati-hatiannya, dia memberikan pendapat gitu. Makanya kalau kita memang punya artinya bisa untuk mengambil Syafi'i, maka kita jalani dua-duanya. Jalani fidyah juga. Saya juga sharing tentang masalah ini, pertanyaannya sama gitu. Jadi saya punya teman, dia dengan orang Afrika, terus setiap tahun melahirkan. Terus tahun ini menyusui. Nah, kebetulan memang suaminya itu Hanafi ya, jadi dia, udahlah kamu nggak usah nanti bayar fidyah. Jadi sebelum Ramadan depannya lagi dia sudah bayar fidyah lagi, tanpa dia harus membayar qadha karena memang dia punya imannya. Tapi kalau kita lihat di ayatnya, ya itu kalau misalnya surat Al-Maidah ya, di ayatnya itu hukum asalnya adalah qadha.
tidak bisa dikiaskan dengan orang yang sakit, tidak bisa dikiaskan dengan orang yang sudah tidak bisa sembuh penyakitnya. Kalau orang yang sudah bisa sembuh penyakitnya, maka memang dia harus fidyah. Atau orang yang sangat tua, sudah sangat nggak bisa mampu, nah itu dia harus fidyah, karena nggak ada kesempatan lagi dia untuk. Makanya saya bilang itu yang di tengah. Kalau memang kita ingin mengambil hukum asalnya adalah qada, jadi setiap tahun kita langsung bayar fidyah. Kita khawatir besok udah hamil lagi atau masih menyusui, kita bayar fidyah. Tahun depannya ternyata kita masih menyusui, kita bayar fidyah lagi. Ya, tanpa kita harus berpuasa. Meskipun memang di sebagian di sebagian ibu ada yang kalau hamil ya cuek aja, dia tetap berpuasa, kuat, ya kan, anaknya kuat, gitu kan. Di Terus Indonesia. Di sini kemarin puasanya lama. Oh iya. 18 jam, 19 jam. Ini kalau di Indonesia masih oke. Tetap kita niatkan qada. Kita niatkan qada. Bagaimana caranya? Jadi kita sudah backup utang kita dengan fidyah. Iya. Tapi kita harus tetap niat qada. Jadi selesai, kadang-kadang kan kita sekarang mungkin lagi zaman musim-musimnya produksi ya, 2 tahun tapi kita ada masa-masa memang Allah kasih keluaran. Anak kita yang pertama sudah umur 7 tahun, yang kedua udah besar-besar, kita udah nggak ada tanggungan apa-apa, kita bisa memulai qada dari situ. Yang penting kita sudah backup dengan fidyah, kita bisa mulai. Jadi ketika puasa Senin Kamis, misalnya suami kita komitmen puasa Senin Kamis, ayo puasa Senin Kamis. Tapi kita niatkan, ya Allah aku berpuasa Senin Kamis, puasa sunnah ini. Aku niatkan qada. Sekiranya ya, aku masih ada utang, jadikan puasa ini menjadi. Kalau misalnya masalah qada ini, apakah boleh misalnya kita hutang puasa tahun ini kita bayar tahun depan, atau harus tahun ini kita bayar lunas? Nggak boleh Hutangnya berapa hari dulu? ya, misalnya tahun cuma haid saya kan agak lama, belasan hari. Nah itu Dicicil setahun nggak bisa? nggak, seandainya Awal bulan nggak, ini cuma nanya aja Iya, gitu. iya, iya. Seandainya gitu kebongkar deh. aku bayar terus. Kan, apakah memang harus mutlak dibayar tahun ini, nggak boleh dibayar tahun depan gitu, atau boleh? Gimana kalau mau utang depan juga kan harus bayarnya tahun ini juga harus bayar, tahun depan bunganya. Jadi kita melihat dalam fikih itu ada fikih aulawiyah, mana yang seharusnya kita utamakan. Kita kalau punya utang, kita kan harus segera bayar. Ya kan, kata Rasulullah ada 3 yang harus segera dijalankan. Pertama, mayit harus segera dikuburkan. Kedua, utang harus segera dibayarkan. Ketiga, punya anak gadis, kalau sudah ada calon segera dinikahkan. Itu ada 3 hal gitu. Jadi kalau kita bicara masalah tadi ya, ada yang tertunda-tunda gitu kan. Jika penyebab penundaannya itu syar'i, misalnya di tengah jalannya mungkin ada sakit atau apa, tidak mampu, ya itu mungkin masih bisa kita backup dengan fidyah, Mbak. Jangan sampai kita masuk ke Ramadan tahun ini belum selesai utang kita. Padahal nggak apa-apa gitu ya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita bayar langsung aja. Kita nggak mampu sama sekali, udah kita bayarkan fidyah yang sisa 3 hari, kita tetap berpuasa. Yang penting kita nggak punya hutang. Tapi kita masih ingat nih, 3 hari ini, insya Allah kita akan membayarkannya setelah itu. Itu dengan kondisi yang sangat syar'i, alasan syar'i gitu, bahwa kita memang sakit atau ada halangan sesuatu atau banyak perjalanan ya, jadi nggak bisa berpuasa dengan normal gitu kan. Tapi sebaiknya memang dicicil, Mbak. Jadi Senin Kamis itu kita udah sama kita puasa sunnah, kita kodok sampai selesai, kita hitung dengan baik gitu. Jangan sampai ya terlewatkan, misalnya kita udah hutangnya 8 hari yang kita bayar 6 hari, itu jangan sampai salah gitu. Tetap kita punya hitungan gitu. Karena makanya juga kan dalam hutang piutang itu kan ya harus ditulis kan, ayatnya itu sampai full kan, 1 halaman. Ayat Tudain itu terkenal dengan ayat yang paling panjang. Ayat hutang itu ayat yang mengapa? Karena sangat pentingnya ditulis. Allah itu sampai menyebutkan harus ditulis, apalagi kita puasa gitu. Hutang kita kepada Allah, kita tulis ya 7 hari ya 7 hari gitu. Makanya ketika misalnya meskipun kalau kita udah selesai, saya tuh selalu berniat tuh ya Allah, aku besok puasa Ayyamul Bid gitu. Sekiranya memang aku masih ada hutang, ya Allah jadikan ini
yang belum kita lupa lah, nggak tahu gitu kapan kita nggak berpuasa gitu.